Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Bagi kalian yang ingin soalnya dibahas di channel ini, baik soal matematika, fisika, ataupun kimia, bisa langsung kirimkan ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Kita langsung bahas untuk soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Turunan pertama fungsi f adalah. Oke, kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi f. Nah, untuk materi turunan sendiri kita sudah pernah bahas ya pada video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah dan beberapa contoh soal juga. Oke, kita langsung kerjakan saja. Kita tulis ulang untuk fungsinya tadi fx, katanya fx nilainya sama dengan 8x pangkat 3 dikurangkan dengan 7x kuadrat ditambahkan dengan 6x ditambahkan dengan 5. Kita cari turunan pertama dari fungsi f aksen x-nya. Lihat operasinya di sini pengurangan, penjumlahan, ini juga penjumlahan. Nah, jadi untuk menentukan turunannya, kalau operasinya pengurangan atau penjumlahan gampang. Kalian tinggal turunkan satu-satu. Jadi turunkan dulu 8x pangkat 3, kemudian 7x kuadrat, 6x, dan 5 gitu ya. Nah, cara menurunkannya juga gampang sekali. Kalian tinggal kalikan pangkat di sini dengan koefisien di depannya. Jadi 3 kali 8. 3 kali 8 itu hasilnya adalah 24. Kemudian kalian tulis X-nya, pangkatnya kalian kurang 1. Jadi 3 kurang 1 hasilnya adalah 2. Kemudian kita kurangkan, nah kita turunkan lagi untuk 7X kuadrat. Kalikan lagi pangkatnya ke koefisiennya. 2 kali 7 itu hasilnya adalah 14. Kemudian pangkat X-nya kalian kurang 1. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. 1 tidak perlu kalian tuliskan. Kemudian ditambahkan dengan, nah di sini kan 6x, x di sini kan pangkat 1 gitu ya. 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Nah di sini kan x pangkat 1. Terus pangkatnya kita tadi kurang 1. Jadi 1 kurang 1 kan 0. X pangkat 0 itu 1. Karena setiap bilangan, apapun bilangannya kalau pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 1 kali 6 hasilnya 6. Jadi cara paling gampang menurunkan bentuk kalau X-nya itu berpangkat 1, kalian tinggal ambil koefisiennya saja. Misalkan 2X berarti turunannya 2. Atau 5X berarti turunannya 5 gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan, nah ini kan konstanta, artinya dia tidak memuat variabel. Konstanta kalau kita turunkan itu turunannya adalah 0 gitu ya. Kalian tinggal selesaikan saja, maka f aksen X sama dengan 24 X kuadrat dikurang 14x ditambahkan dengan 6 tambah 0 hasilnya adalah 6. Nah, ini tidak bisa kita operasikan ya, karena di sini dia ada x kuadrat, di sini x, jadi dia tidak sejenis. Jadi cukup turunannya kita selesai sampai di sini. Jadi turunan pertama untuk fungsi fx itu adalah 24x kuadrat dikurang 14x yang ditambahkan dengan 6. Nah, gampang ya. Berikutnya soal yang kedua. Diketahui fx, nah saya langsung tuliskan di sini fx ya, fungsi fx-nya diketahui 2/5 x pangkat 10 ditambahkan dengan 1/3 x pangkat 9 dikurang 6x pangkat 8. Nah, 6x pangkat 8. Yang ditanyakan masih turunan pertama, berarti f aksen x sama dengan. Nah, karena di sini koefisiennya berbentuk pecahan, jadi kita tidak langsung kalikan ya, tapi kita tulis dulu. Jadi tadi caranya koefisiennya kita kalikan dengan pangkatnya, atau pangkatnya kali koefisiennya gitu ya. Kali 10, x-nya langsung kurang 1, 10 kurang 1 9. Nah, kita tambahkan ini juga pecahan, maka koefisiennya sepertiga, kita kalikan dengan pangkatnya 9, x-nya langsung kalian kurang 1 ya, 9 kurang 1 adalah 8, dikurangkan, nah ini karena dia bukan bentuk pecahan, kalian boleh langsung kalikan saja ya. 8 kali 6 itu hasilnya adalah 48, x pangkat berapa? 7 kurang 1, 8 kurang 1 hasilnya adalah 7. Oke, kita coba selesaikan. Maka turunannya menjadi 2/5 kali 10. Nah, 10 kan bisa bagi 5. Hasilnya adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4x pangkat 9. Ditambahkan dengan, nah ini juga sama ya, 9 bagi 3 itu hasilnya adalah 3. 1 kali 3, 3 ya. X pangkat 8. Kemudian
kita kurangkan dengan 48 X pangkat 7. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi fx-nya, yaitu 4X pangkat 9 ditambah 3X pangkat 8 dikurang 48X pangkat 7. Nah, terkadang tidak selalu dituliskan dalam bentuk fx gitu ya, kadang juga dituliskan dalam bentuk gx. Nah, dia sama saja. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, diketahui fx sama dengan, oke saya tulis ulang dulu di sini katanya fx sama dengan 9x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 pangkat min 4. Nah, perhatikan cara menentukan turunan pertama kalau bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, memang betul ya operasinya sini pengurangan penjumlahan. Kalian tidak bisa turunkan satu-satu karena dia nyangkut di ada pangkat di sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan lagi kalau ada sebuah fungsi fx gitu ya dalam berbentuk u pangkat n, maka untuk turunannya, untuk rumusnya gitu ya, turunan pertama dari u pangkat n itu adalah n dikalikan dengan u pangkat n kurang 1, kemudian kalikan dengan u aksen. Nah, ini turunannya. Ini yang perlu kalian ingat. Jadi, hati-hati ya, lihat bentuk fungsi dari aljabarnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan bentuknya u pangkat n. Jadi, ini kita misalkan sebagai u-nya. Dan min 4 ini kita misalkan sebagai n-nya. Jadi bentuknya adalah u pangkat n. Maka untuk menentukan turunan pertamanya atau f aksen x-nya, kalian bisa langsung gunakan rumusnya. Berarti n, berarti pangkatnya bawa ke depan kan? Berarti min 4. Nah, pangkatnya kan min 4. Jadi min 4 gitu ya. Dikalikan dengan, kalikan dengan u. U-nya siapa tadi? U-nya kan ini ya. Berarti 9 X pangkat 5 dikurang 4 X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 ya. Kemudian U-nya pangkat N kurang 1. Min 4 kan, berarti min 4 kurang 1. Kemudian dikalikan dengan U aksen. Berarti U aksen apa? Turunan dari U-nya. Nah, kita cari dulu turunan dari U-nya. U-nya yang mana? Yang berada di dalamnya ini. Nah, karena yang berada di dalamnya ini kan operasinya pengurangan, penjumlahan. Jadi kalian turunkan satu-satu gitu ya. 9x pangkat 5 turunannya langsung kalikan. 5 kali 9 berarti 45. X-nya langsung kurang 1 ya pangkatnya. Pangkat 4, X pangkat 4 dikurang. Ini juga sama, 4 kali 4, 16. Kemudian X-nya pangkat berapa? 4 kurang 1 di 3. Kemudian ditambahkan dengan, nah ini juga sama ya, 3 kita kali 2, hasilnya adalah 6. X pangkat berapa? Ini kan X pangkat 3 kurang 1, berarti 2. Nah, seperti itu. Kita coba selesaikan, min 4 gitu ya. Nah, ini kan ada pangkat, nah sedangkan di sini kan bentuknya nggak ada pangkat, jadi kita tuliskan yang di belakangnya dulu. Nah, gitu ya, jadi 45 X pangkat 4 dikurang 16 X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Oke, kalian tutup kurungnya, baru kalian tuliskan untuk yang pangkatnya tadi, 9X pangkat 5 dikurang 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Nah, pangkatnya ini kalian operasikan ya, min 4 dikurang 1 itu nilainya adalah min 5. Nah, ini kan nggak bisa kita selesaikan ya, karena ini bentuk pangkat, ini tidak dalam bentuk pangkat. Jadi, kalian boleh menyelesaikannya sampai di sini. Jadi jawabannya adalah min 4 kali 45 X pangkat 4 dikurang 16 X pangkat 3 ditambahkan dengan 6X kuadrat dikalikan dengan 9X pangkat 5 dikurang 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 yang dipangkatkan dengan min 5 sesuai dengan opsinya ya. Tapi kalau seandainya esai, kalian boleh lanjutkan. Jadi ini boleh kalian kalikan ke dalam. Jadi min 4 kalikan, ini dikalikan ke dalam. Coba kita kalikan ya. Kita selesaikan. Kalau di opsinya jawabannya cuma sampai di sini ya. Jadi kalau kita kalikan min 4 dikali 45 berapa? Coba ya. 45 kita kali 4 itu kan 22, 16, 180 ya. Berarti min 180 X pangkat 4. Min 4 kali min 16 ini positif. 4 kali 16, 64.
X pangkat 3 min 4 kali 6 min 24X kuadrat. Nah, ini ya. Kita kalikan dengan 9X pangkat 5 dikurang 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 yang dipangkatkan dengan min 5. Nah, ini dia jawabannya. Kalau esai kalian boleh lanjutkan ya. Tapi karena di opsinya sepertinya bentuknya hanya sampai di sini saja. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi ke soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat, nah ini fungsinya, ini fx ya. Nah, fx-nya ini dalam bentuk pembagian. Nah, kita diminta untuk menentukan turunan pertamanya. Oke, saya tulis dulu di sini. Fx sama dengan 5x ditambah 7. Kita bagi dengan 3x ditambahkan dengan 4. Nah, perhatikan bentuk fx-nya ini dalam bentuk pembagian. Nah, jadi cara paling mudah untuk menurunkannya, kalian ingat lagi nih bentuknya. Jadi kalau ada bentuk fx ya, kalau fx itu berbentuk U per V gitu, maka turunan pertamanya itu adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, ini dia turunan pertama kalau fungsinya berbentuk pembagian seperti ini ya. Nah, kita kita ikuti nih rumusnya. Jadi ini kita misalkan dengan U. Jadi U-nya itu adalah 5x ditambah 7 ya. Oke, 5x tambah 7. Kita cari U aksennya. Maka U aksennya 5x tambah 7, turunkan satu-satu. Turunan dari 5x tadi adalah 5. Turunan dari 7 ya 0, tidak perlu kalian tuliskan, ya kan? Kemudian untuk V, nah V-nya di sini adalah yang di bawahnya, yaitu 3x tambah 4. Kita cari nih V aksennya. Turunan dari 3x 3, turunan dari 4 0, tidak perlu dituliskan ya. Sekarang kita cari nih F aksen X-nya. Nah, silakan gunakan rumusnya tadi. Rumusnya adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Sama dengan, nah U aksen, berapakah U aksen di sini? U aksen itu artinya turunan pertama dari U ya, U aksennya adalah 5. Kemudian V-nya di sini adalah 3x ditambah 4. Kita kurangkan dengan U-nya di sini berapa? 5x ditambah 7 ya. Kita kalikan dengan V-nya yaitu 3. Kita bagi dengan V kuadrat. V di sini adalah 3x yang ditambahkan dengan 4 yang dikuadratkan. Oke, kita coba selesaikan ya. Nah, coba ke sini ya, saya lanjutkan. Maka sama dengan gitu ya. Kita lihat dulu untuk nilainya. Oke, kita kalikan ke dalam ya, 5 kali 3x. Hasilnya adalah 15x, kemudian 5 dikali 4 ya, ditambah 20, dikurangkan dengan, nah di sini ada 3 ini kita kalikan lagi. Berarti buat kurung ya, karena ini negatif, jadi 15x, kemudian kali lagi 3 kali positif 7, positif 21, per, nah ini bentuk kuadratnya boleh kita tulis dulu 3x ditambah 4 yang dikuadratkan. Nah, sekarang kita buka kurungnya di sini 15x ditambah 20 negatif kalikan ke dalam ya, min 15x negatif kali 21 min 21 ya, min 21 per 3x ditambah 4 yang dikuadratkan. Nah, ini kan 15x di sini min 15x. Jadi boleh langsung kita coret gitu ya. Nah, kita coret. Kemudian kita tinggal operasikan nih sama dengan 20 dikurangkan dengan 21. 20 kalau dikurang 21 itu nilainya adalah min 1 per. Nah, ini kalian jabarkan 3x tambah 4 kuadrat. Nah, caranya gampang. Kuadratkan dulu 3x ya. 3x kuadrat itu hasilnya adalah 9x kuadrat. Cara mudah menguadratkan bentuk seperti ini ya, atau bentuk A tambah B. Jadi 3x kuadrat, 9x kuadrat. Kalikan semuanya. 3x kali 4, 12x. 12x kali 2. 12x kali 2
itu adalah 24X. Nah, baru kemudian 4-nya ini kalian kuadratkan. 4 kuadrat itu adalah 16. Nah, ini jawabannya ya. Jadi turunan pertama dari 5X tambah 7 per 3X tambah 4 adalah min 1 per 9X kuadrat tambah 24X yang ditambahkan dengan 16. Atau kalian boleh tulis seperti ini. Negatifnya kalian bawa ke tengah ya. 1 per 9X kuadrat. Oke, 9X kuadrat ditambah 24X ditambahkan dengan 16. Oke, gampang ya. Berikutnya soal yang kelima. Nah, soal yang kelima saya rasa sama ya bentuknya dengan soal yang keempat tadi. Jadi saya tuliskan di sini fx sama dengan 5 dikurang 2x per x dikurang 7. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya. Apa rumusnya tadi? U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nilainya akan sama dengan U aksen. Berarti ini tadi kita misalkan sebagai U ya. Ini kita misalkan sebagai V-nya. Maka untuk U aksennya berapa? Nah, U aksennya turunan dari 5 kan 0 ya. Turunan dari min 2X itu adalah min 2. Terus yang di sini V aksennya kita cari. Turunan dari X itu 1. Turunan dari min 7, 0. Berarti tidak perlu dituliskan. Nah, kita tinggal masukkan saja nih U aksen. U aksen di sini adalah min 2. Min 2 kalikan dengan V-nya. V-nya adalah X kurang 7. Kita kurangkan dengan U. U di sini adalah 5 dikurang 2X. Kalikan dengan V aksennya. V aksennya 1. Kita bagi dengan V kuadrat. Nah, V kuadrat. V-nya di sini adalah X kurang 7 yang dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Oke, kita bawa ke sini ya. Kita selesaikan, kita kalikan nih, min 2 kali X, hasilnya adalah min 2X. Kemudian, min 2 kali min 7, hasilnya adalah positif 14. Dikurangkan dengan, nah 1 kalau dikali 5 dikurang 2X kan hasilnya adalah, buat kurung ya, 5 dikurang 2X. Jadi 5 dikurangkan dengan 2X. Kita bagi dengan X kurang 7 yang dikuadrat. Ya, yang dikuadratkan. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi di sini. Buka kurungnya ya, jadi min 2X ditambah 14, negatif kali 5, min 5, negatif kali min 2X, positif 2X. Ya, karena negatif kali negatif positif ya, per X kurang 7 per 2. Kuadrat masuknya ya, bukan per 2X kurang 7 kuadrat. Nah, ini kan ada min 2X, di sini ada positif 2X, jadi dia langsung habis. Nah, jadi kita tinggal selesaikan 14 dikurang 5, itu kan 9 ya, positif 9 per X dikurang 7 yang dikuadratkan. Sampai sini juga boleh ya, atau kalian boleh uraikan juga. 9, menyesuaikan bentuk opsi ya. Nah, tadi cara menguadratkannya, X-nya kita kuadratkan dulu, berarti X kuadrat. Kemudian X kali min 7, min 7X kali 2, min 14X. Kemudian min 7 kuadrat, hasilnya adalah positif 49. Nah, ini dia jawabannya ya. Oke, terakhir soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 ini, di sini kita tulis dulu ya, di sini ada fx sama dengan X kurang 1 per 2X ditambah 1 ditambahkan dengan 3X per 4X tambah 2. Oke, nah di sini kan operasinya ini bentuk pembagian, ini juga bentuk pembagian, tapi sini jumlah, jadi kalian turunkan satu-satu, gunakan rumus tadi ya. Jadi turunannya F aksen X sama dengan, nah rumusnya tadi apa? U aksen ya, U aksen V. Nah, jadi kita cari dulu, berarti yang di atas ini sebagai U-nya kan, yang di bawah sebagai V-nya. Turunan dari U-nya di sini berapa ini turunannya? Turunan dari X kan 1, berarti U aksennya 1. Kalikan dengan V-nya. Rumusnya tadi ya, V-nya tadi adalah 2X tambah 1. Dikurang, rumusnya dikurang ya, karena U aksen V dikurang U, V aksen. U-nya berapa? U-nya yang di atas ini, berarti U-nya X kurang 1, V aksennya turunan dari 2X tambah 1. Turunan dari 2X adalah 2. 1 kan 0, jadi tidak perlu diturunkan ya. Kita bagi dengan 2X tambah 1 yang dikuadratkan. Karena dibagi V kuadrat kan. Nah, kemudian tambahkan, ini juga sama. Rumusnya tadi, berarti U aksen, berarti turunan dari 3X, yaitu 3 kali V, U aksen V ya, jadi V-nya di sini 4.
X tambah 2 dikurang, nah ini juga sama, U V aksen ya, berarti U-nya 3X, V aksennya turunan dari 4X tambah 2 yaitu 4. Nah, karena turunan 4X 4, turunan 2 0. Kita bagi dengan 4X tambah 2 yang dikuadratkan. Nah, kita selesaikan dulu ya. Di sini ada 2X tambah 1 dikurangkan dengan buka kurung ya, kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Kita bagi dengan 2X tambah 1 yang dikuadratkan. Ditambahkan dengan ini juga sama, kalikan 3 kali 4X, 12X ditambah 3 kali 2, 6 ya. Kemudian dikurang, ini juga kalikan, yaitu 12X per, nah perhatikan ya, di sini kan ada 4X tambah 2 kuadrat, jadi saya di dalam kurung ini saya rubah ya, jadi saya keluarkan 2, saya buka kurungnya 2X tambah 1, nah yang dikuadratkan, ingat ya, yang saya ganti hanya dalam kurungnya saja, 4X tambah 2, jadi 2-nya saya keluarkan, kalau kita kalikan 2 kali 2X kan 4X, 2 kali 1 hasilnya juga 2, jadi sama gitu ya. Supaya nanti dia sama dengan bentuk di sini, karena ini bentuknya kan pecahan, jadi lebih mudah nanti kalau bentuknya sama ketika kita ingin menyamakan penyebutnya gitu ya. Nah, di sini kan ada 12X, ini min 12X, jadi ini bisa langsung dicoret, ya kan? Nah, di sini kan ada 2X ya, di sini min kali 2X, min 2X, jadi bisa juga langsung dicoret juga. Nah, langsung saja diselesaikan, ini 1, negatif ketemu negatif kan positif ya, jadi ini kalau dikalikan positif 2, jadi 1 tambah 2, jadi 3, 3 per berapa? 3 per 2, X tambah 1 yang dikuadratkan. Oke, ditambahkan dengan, nah ini sisanya tinggal 6 ya, 6 per, nah ini kalian kuadratkan, 2 kuadrat 4 dikalikan dengan 2X tambah 1 yang dikuadratkan. Oke, kita pindah di sini ya. Saya tulis ulang tadi, 3 per 2X tambah 1 kuadrat ditambah 6 per, nah tadi 4 dari mana? Dari 2 kuadrat 4 ya, 2X tambah 1 kuadrat ya, 2X tambah 1 kuadrat. Oke, 4 dikali 2X tambah 1 yang dikuadratkan. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2 ya, 3, sini 2 ya kan? Jadi jawabannya adalah 3 per 2X tambah 1 kuadrat ditambah 3 per 2 kali 2X tambah 1 yang dikuadratkan. Nah, ini untuk menyelesaikannya kita harus samakan penyebutnya ya kan. Nah, kita samakan penyebutnya. Di sini 2X tambah 1 kuadrat, di sini 2 kali 2X tambah 1 kuadrat, berarti penyebutnya 2 kali 2X tambah 1 yang dikuadratkan. Nah, cari yang paling besar ya. Ini kan 2X tambah 1 kuadrat, di sini 2 kali, berarti ini yang lebih besar, berarti itu sebagai penyebutnya. Nah, di sini 2X tambah 1 kuadrat, supaya jadi 2 kali 2X tambah 1 kuadrat, tentu kita kali berapa? Kali 2 ya kan? Karena kalau kali 2 bentuknya akan nilainya akan menjadi ini kan? Nah, maka di atas juga kali 2. Ini kita kali 1, udah pasti ini juga kali 1. 3 kali 2 itu hasilnya 6. Ditambah 3 kali 1 itu hasilnya 3 kali 1 3 ya, kok 9. 3. Maka 6 tambah 3 nilainya adalah 9 per, nah, per berapa? 2. Kalian uraikan lagi di sini, 2X tambah 1 kuadrat. 2X kuadrat, 2X kalau dikuadratkan hasilnya 4X kuadrat. Kalikan semuanya, 2X kali 1, 2X kali 2, berarti 4X. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Nah, gitu ya. Maka nilainya akan sama dengan 9 per, kalikan ke dalam, yaitu 8X kuadrat, dikali lagi, ditambah 8X, 2 kali 1, ditambah 2. Nah, ini dia jawabannya ya. Coba kalian cek di opsinya, ada ya jawabannya 9 per 8X kuadrat tambah 8X yang ditambahkan dengan 2. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.